Saudara, kami ulang kembali berita-berita sekitar Bandung pilihan kami hari ini. Cuaca buruk, hujan ekstrim dan angin kencang menyebabkan banjir bandang, tanah longsor dan pohon tumbang di Kabupaten Garut dan Majalengka. Dikecam masyarakat, pembelian ponsel pintar bagi 47 anggota DPRD Kota Bandung senilai hampir 1,1 miliar rupiah akhirnya dibatalkan. Setelah kedelai dan minyak goreng, sekarang giliran harga daging sapi yang merangkak naik 15 hingga Rp20.000 per kilogram. Dengan tangan terborgol, Muhammad Syahrul Selasa lalu digiring ke markas Polsek Cibadak, Sukabumi karena dipergoki tengah mengacak-acak isi kamar dalam rumah seorang warga. Syahrul sempat mencoba kabur, namun tertangkap warga yang sempat memukulnya. Upaya pencurian yang terjadi di siang bolong itu terungkap karena pemilik rumah yang baru kembali dari luar curiga ada sandal orang tak dikenal berada di teras rumahnya. Korban kemudian masuk dalam rumah dan memergoki tersangka tengah berada di kamarnya. Tuanya mau kesini melihat anak, pas santai tete, pas itu kok ada sendal, udah kena sendal siapa, pas besar teh kok ada sampai sekacakan, pas nonton orang tamu teh, pas itu teh, pas lihat kok ada orang, pas mau ke ruang dapur, pas lihat kok ada orang gak kena teh. Ya, katanya dia akan melakukan pencurian HP di rumah korban. Ya, adapun alamat rumahnya di Babakan Panjang, RT 12, Kelurahan Cibadak. Ya. Itu pelaku sendirian atau banyak kan? Pelaku diperkirakan sendirian karena kita lagi mendalami dulu apa sendirian atau berdua dia. Dari data kepolisian, tersangka adalah buron sejumlah kasus pencurian di Polsek Nagrak. Tersangka kemudian diserahkan ke Polsek Nagrak. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Hari Kamis, ratusan perajin di sentra industri tahu tempe Cibuntu, Kota Bandung kembali berproduksi aktif. Setelah sempat mogok produksi selama 3 hari, sebagian perajin membatasi jumlah produksi karena kesulitan mendapatkan kacang kedelai. Dengan kondisi belum turunnya harga kacang kedelai yang bahkan terus naik mencapai Rp12.000 per kilogram, perajin pun menaikkan harga jual tahu produksi mereka sebesar Rp5.000 per papan. Ada juga yang memperkecil ukuran tahu dengan harga jual sama seperti sebelumnya. Dari sekarang, hari Kamis sekarang, mulai lagi produksi tahu. 3 hari kemarin kan diliburin mogok. Ini Bu, untuk harga tahunya sendiri sekarang dinaikkan atau ukurannya diperkecil itu? Kalau dari sini sih perkiraan harga nggak naik, cuman tahunya aja yang diperkecil ukurannya. Nanti harga kacang kedelai naik lagi, apa yang akan dilakukan itu? Oh ya mungkin kalau kedelai naik lagi ya mungkin naikkan lagi. Tidak akan mogok lagi produksi. Ya mudah-mudahan itu. Sehari sebelumnya, yaitu di hari ketiga aksi mogok produksi, sebagian perajin tahu tempe di sentra industri tahu tempe Cibuntu, ada yang telah bersiap membersihkan peralatan produksi tahu tempe mereka, dan ada pula yang sudah mulai berproduksi. Mereka yang telah mulai lebih dulu produksi, baru akan memasarkannya hari Kamis. Ya, tapi hari ini semuanya udah mulai pokoknya produksi aja hari Rabu untuk dijual Kamis. Ukurannya tetap sama, cuman dari harganya aja kita yang dinaikkan. Di kota Tasikmalaya, perajin tahu tempe kembali beroperasi hari Kamis setelah mogok selama 3 hari. Namun tujuan aksi agar pemerintah bekerja menurunkan harga kedelai tampaknya masih menjadi angan-angan semata. Harga kedelai justru naik Rp100 menjadi Rp12.000 per kilogram. Perajin pun terpaksa mengurangi ukuran tahu yang mereka buat agar tak semakin merugi tanpa menaikkan harga jual kepada konsumen. Kalian biar nggak rugi gimana nih Pak sekarang Pak? Saya bikin tahunya diperkecil gitu. Diperkecil ukurannya. Ukurannya. Sekarang Bapak jual harga berapa aja Pak? Harga 300, 400, 500. Sehari sebelumnya, di hari terakhir aksi mogok, para pemilik dan pekerja pabrik tahu di Indihiang, Kota Tasikmalaya memperbaiki dan membersihkan tungku produksi, wajan pengolahan dan menyiapkan kayu bakar.
Rabu lalu, sejumlah pekerja rumah tempe Indonesia di Cilandak, Kota Bogor sudah kembali bekerja. Mereka memulai aktivitas pembuatan tempe kualitas premium untuk dipasok ke sejumlah retail modern hari Kamis. Perajin berencana menaikkan harga jual tempe sebesar 20% dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per papan. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena harga kedelai terus merangkak naik mencapai Rp11.600 per kilogram. Nah, setelah mogok itu kita punya momen untuk menaikkan harga kepada konsumen. Nah, kalau tidak mogok itu konsumen itu kalau dinaikkan harganya cerewet lah, karena dia tidak tahu bahwa bahan bakunya itu mahal. Hari ini naik lagi 100. Jadi 11.600. Iya, itu yang tidak dikehendaki para pengrajin tempe tahu, karena naiknya itu setiap hari. Kalau barangkali sebulan sekali atau 2 bulan sekali, itu bisa dimaklumi. Para perajin tempe tahu berharap pemerintah bisa mengendalikan harga kedelai yang telah merugikan banyak pihak dengan memberikan kembali peran Bulog menstabilkan harga kedelai. Muhammad Rizal, Eko Setiabudi, dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bandung, Tasikmalaya, dan Bogor. Sulitnya mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai ketetapan pemerintah memaksa warga Purwakarta berebut untuk bisa mendapatkan minyak goreng murah yang dijual di pasar swalayan. Warga yang didominasi kaum ibu menyerbu rak penjualan minyak goreng. Warga bahkan sengaja datang dan menunggu sejak pagi sebelum toko buka. Ini 1 liternya berapa Pak tadi Pak? 14. Berarti normal Pak ya? Bapak dapat berapa liter Pak ini Pak? Dapat 2. Buat ini ya Pak, buat Pak ya. Warga berharap pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga sesuai patokan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, tidak hanya di toko retail modern, tapi juga di pasar-pasar tradisional, di mana warga selama ini berbelanja kebutuhan mereka sehari-hari. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Setelah minyak goreng dan kacang kedelai, saat ini menyusul harga daging sapi yang mulai merangkak naik. Di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta, kenaikan harga daging sapi mulai dirasakan sejak memasuki tahun 2022. Daging sapi yang sebelumnya dijual Rp110.000 per kilogram, saat ini naik mencapai Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Kondisi perekonomian masyarakat terutama menengah ke bawah yang belum membaik akibat pandemi COVID-19, ditambah terjadinya kenaikan harga sejumlah bahan pangan akhir-akhir ini, membuat masyarakat tak lagi mampu membeli daging sapi. Harga tuh naik terus Pak, apalagi daging. Untuk di Purwakarta sampai berapa saat ini Pak? Purwakarta sampai 12.5, 12. Harga apalagi harga daging impor. Harga daging impor itu sekarang udah naik-naik terus. Udah nggak ini jualnya udah nggak bisa jual. Nyampe berapa Bu untuk yang impor? Yang impor itu daging sekarang yang itu sudah nyampe 110. Biasanya kan harga impor paling mahal itu 100 ke bawah. Sekarang udah 100 ke atas. Naiknya harga daging sapi terjadi sejak di rumah potong hewan. Kondisi ini membuat margin keuntungan yang bisa diambil pedagang semakin tipis. Stabil 12. 12.5 masih. Khas 12.5 ya. Jandik 12.5, biasa 12. Pasti naik. Mau puasa. Diperkirakan harga daging sapi akan terus merangkak naik hingga mendekati bulan suci Ramadan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.